Shalom. Ulangi, shalom. Bolehkah beri salam kiri kanan Anda? Mungkin tadi ada yang sedikit telat, tidak sama datangnya. Tanyakan keadaannya bagaimana. Bagaimana kabarnya? Sehat? Tanyakan juga bagaimana dompet, sehat? Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi Tuhan tetap baik. Katakan amin. Saudaraku, pada kesempatan ini saya percaya sekali dan mengingatkan kita kembali bahwa hidup menjadi berkat itu adalah panggilan bagi setiap kita umat Tuhan. Dalam 1 bulan dan hari ini yang terakhir mungkin kita membahas topik itu. Karena tema untuk bulan ini adalah hidup menjadi berkat. Saya ulangi lagi bahwa hidup menjadi berkat itu adalah panggilan kita. Penting dan terpenting bagi kita. Kalau kita hanya mau diberkati saja, kalau kita cuma mau kita kaya, kalau cuma mau kita itu mendapatkan senantiasa limpahan berkat dari Tuhan, mohon maaf, saya katakan orang dunia pun sama dengan kita. Nggak ada bedanya dengan orang dunia sana di luaran sana. Orang-orang yang selalu sana berdagang selalu mengharapkan namanya untung, uang banyak, cuannya banyak. Kalau hanya sampai batas itu, tidak ada bedanya kita dengan dunia ini. Tidak ada bedanya. Itu sebabnya panggilan kepada Abraham, Allah berkata, aku akan memberkati engkau. Dan kalimat selanjutnya kita sudah baca berapa minggu yang lalu, kamu akan menjadi berkat. Jadi diberkati dapat berkat Tuhan, harus menjadi berkat. Itulah tujuan kita dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya kembali lagi, ada sebuah penghalang-penghalang yang membuat kita sulit memang menjadi berkat. Dan kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu beberapa hal-hal penting. Saya akan kupas di bagian yang lain untuk kita bisa menjadi berkat. Dan saat ini, hari ini saya akan coba membukakan bagaimana awalnya dunia ini Tuhan ciptakan. Bahwa manusia seharusnya mampu menjadi berkat. Bukan hanya sementara, harusnya seterusnya. Mari kita lihat beberapa hal-hal penting di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Ayat 15 sampai seterusnya. Sampai ayat yang ke-25, ayat yang ke-15 sampai 25. Saya baca ayat yang ganjil, saudara-saudaraku bisa baca ayat yang genap. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16 sama-sama. Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat, tentang baik yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak melampaui yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sama-sama.
Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara-saudara, kalau kita bawa di dalam konteksnya ini, perjanjian lama, bagaimana sebenarnya awalnya manusia itu harusnya bisa menjadi berkat. Saya beritahu ada keharmonisan yang terjadi. Ulangi, karena ada keharmonisan yang terjadi. Harmonisnya apa? Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Yang pertama, untuk Anda dan saya mampu menjadi berkat, Anda harus harmonis dengan Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan Allah lah yang menciptakan saudara dan saya. Dan Tuhan Allah menciptakan kita dari debu tanah, lalu dihembuskannya napas hidup. Kejadian 2 ayat 7. Maka jadilah kita menjadi makhluk yang hidup. Debu tanah itulah jasmani, ruah dihembuskan, ya, nafas hidup. Itu artinya rohani. Manusia harusnya selaras dengan Tuhan. Dia harus memiliki sebuah keharmonisan dengan Tuhan. Begitu keharmonisan itu tidak ada, maka biasanya manusia akan berjalan sesuka dirinya. Manusia akan selalu saja berjalan semaunya, egoisnya luar biasa. Maka sebabnya saya selalu berkata, ada orang-orang yang selalu hanya memikirkan dirinya sendiri, sebenarnya dia belum harmonis dengan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang peduli. Itu sebabnya karakter kepedulian itu akan diturunkannya kepada setiap orang yang punya keharmonisan dengan Dia. Allah itu adalah Allah yang sangat merindukan keharmonisan. Bahasanya dibilang Allah itu adalah kasih. Allah adalah kasih, dan Dia mewujudkan kasih itu kepada siapa? Kepada manusia. Dia adalah kasih, itu sebabnya ada 3 yang terpenting katanya, seringkali disebut kasih, iman, dan pengharapan. Yang tertinggi adalah kasih. Kenapa? Karena Dialah kasih itu. Dan Dia ingin mewujudkan atau mengimplementasikan, menyatakan kasih itu kepada setiap kita. Nah, sekarang pertanyaannya, harmonis kita dengan Tuhan, apakah mungkin saudara-saudara bilang harmonis dengan Tuhan terus Anda tidak harmonis dengan sesama? Itu sulit, saudara-saudara. Jadi Anda perlu belajar harmonis dengan Tuhan, dan kemudian Anda akan harmonis dengan sesama. Pada saat itu ditulis, pada saat ini dituliskan, manusia itu cuma 2. Ya, manusia itu cuma 2, yaitu Adam dan Hawa. Maka mereka harusnya menjadi teladan, sebagai gambar Allah, sebagai prototipe yang harusnya itu dijalankan terus sama manusia selanjutnya. Hancur atau gagal mereka, maka gagallah selanjutnya. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita hari ini berkata, saya ingin jadi berkat, maka Anda harus mulai harmonis dengan Tuhan. Kalau Anda tidak harmonis dengan Tuhan, mustahil, sulit saudara-saudara. Dan bisa terjadi Anda seolah-olah menjadi berkat, seolah-olah, tapi dalam sebuah kemunafikan. Seolah-olah Anda begitu mengasihi, seolah-olah kelihatan dari luar, tapi ada tipu muslihat. Harmonis dengan Tuhan itu akan tercermin dari mana? Dia akan, ayat ini bilang, mengusahakan dan memelihara taman itu. Harmonis dengan Tuhan itu akan ditunjukkan dengan apa? Dia akan bekerja.
Untuk menjadi berkat Anda akan bekerja. Katakan amin. Mengusahakan dan memelihara taman itu bukan, saudara-saudaraku, enak-enak begitu, duduk-duduk saja. Adamnya di Taman Eden duduk-duduk, makan-makan rokok, selesai. Enggak. Adam di Taman Eden itu pun bekerja. Makanya saya bilang, dia itu sebagai teladan karena manusia pertama. Dia harus jadi contoh. Dia harmonis dengan Tuhan, bukan berarti dia malas-malas. Beda dengan banyak orang sekarang, ibadahnya rajin tapi malasnya juga minta ampun. Gak ada ceritanya itu, saudara-saudaraku. Anda mau menjadi berkat, Anda kencang kali kalau doa, mantap kali, tapi malas. Ada saya menemukan orang, ini dengar baik, kerjanya berdoa saja di rumah. Lalu apa yang terjadi? Dia kekurangan apapun yang dibutuhkannya, dia tidak peroleh. Lalu dia berkata apa? Mananya Tuhan ini? Udah berdoa pun kita. Halo, Anda kalau berdoa banyak bukan berarti Anda duduk-duduk. Anda berdoa banyak, Anda punya sebuah hubungan dengan Tuhan, bukan berarti Anda santai. Anda berdoa dengan Tuhan dengan luar biasa, Anda wujudkanlah itu dengan perbuatan Anda. Itu makanya minggu yang lalu saya bilang, wujud iman kita adalah perbuatan kita. Kalau Anda bilang Anda beriman, wujudkan iman itu dengan perbuatan. Kan banyak orang sekarang lucu. Dia bilang dia beriman, rajin ke gereja, nyanyinya bagus, senang. Tapi wujudnya apa? Berantem saja, ribut saja, saudara-saudaraku. Ini bahaya ini. Itu sebabnya harmonis dengan Tuhan dan harmonis juga dengan sesama. Katakan amin. Waktu itu harmonis dengan sesama itu memang dengan Hawa. Dan harmonis dengan sesama itu penting sekali. Mengapa? Ini urusan berkeluarga, karena Adam dan Hawa itu bicara satu keluarga. Dengarkan saya baik-baik. Saya semakin menyadari, Anda mau mengecap surga, Anda mau menikmati surga, pasti mau. Maka apa jalannya keluarnya? Saya jawab, menikahlah. Tapi kalau Anda mau mengecap neraka, mau menikmati neraka, apa yang harus dilakukan? Menikahlah. Di situ Anda akan tahu surga neraka Anda alami atau tidak. Ada orang berpikir, kalau saya menikah maka surga yang saya dapat. Enggak, ada orang yang neraka yang dia dapat. Itu sebabnya apa yang Tuhan mau katakan bagi kita yang sudah berkeluarga, belajarlah engkau harmonis dengan sesamamu, dengan pasanganmu, supaya kau bisa jadi berkat. Katakan amin. Bagaimana suami istri berantem terus, apa bisa jadi berkat? Nggak mungkin. Lebih aneh lagi, dan menurut saya agak ada sedikit, menurut saya kurang-kurang ngawarasnya juga ya. Suami istri berkelahi terus, tipu sana tipu sini. Tapi begitu di gereja berharap dia menjadi apa? Pelayan, menjadi diaken, penatua. Oh, mengapa? Karena dia punya jabatan di luar sana. Saya berulang kali bilang pada kita di gereja ini tidak bicara soal jabatan. Lebih baik kita bicara fungsi. Untuk apa, saudara-saudara? Karena memang itu yang diamanatkan kebenaran untuk kita. Urus dulu rumah tangga kita. Halo ibu-ibu, bagaimana engkau dengan suamimu? Bapak-bapak, bagaimana engkau dengan istrimu? Baru selesai kami Pria Sejati. Pria Sejati akan kita mulai lagi bulan 9. Di tempat ini saya usahakan dengan teman-teman dari Papua lagi seperti 2-3 tahun yang lalu ya. Kami baru selesai
Ada seminar kecil-kecilan lah di desa Laira, Kecamatan Ida Negau. Saya nggak menyangka desa itu jalannya sudah bagus mulus ternyata. Padahal sebelumnya saya agak gentar karena 2 tahun yang lalu saya ke sana itu jalannya parah betul. Nah, itulah pembangunan sudah berjalan dengan baik. Nah, di sana pada waktu itu saya diingatkan kembali karena saya diharapkan membagikan sesuatu tentang yang namanya suami. Ini penting untuk kita harmonis dengan sesama. Paling penting belajar pertama adalah harmonis di dalam rumah tangga. Katakan rumah tangga 2, 3 ya. 1 Petrus 3 saya jemput kita untuk melihat. 1 Petrus 3 sebelum kita lanjut yang tadi. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bagaimana seorang suami bisa menjadi berkat kalau dia berdoa pun doanya terhalang? Dan uniknya di ayat ini berkata pula, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Saya lama merenungkan ayat ini dulu. Dibilang istri lebih lemah. Kayaknya bukan. Kalau kita baca kitab Kejadian tadi, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Tidak baik manusia itu seorang diri, aku berikannya seorang penolong. Berarti Adam itu perlu ditolong. Katakan amin. Berarti suami perlu ditolong. Katakan amin. Mana yang lebih kuat? Yang ditolong atau yang menolong? Yang menolong. Jadi wanita, ibu-ibu, kau hebat, kuat kau ibu. Tapi bagaimana maksudnya Pak? Tahankanlah penderitaan itu. Kenapa? Kau kuat ibu. Bukti, wanita itu bekerja di dalam beberapa pekerjaan dalam satu waktu sama bisa. Bayangkan itu. Bayangkan ya, anak depan, di belakang lagi digendong, udah nyapu lagi, udah habis itu goreng, gini, nutup, buka kulkas, nutup kulkas itu bagaimana? Gini deh, nah ditutupkannya kulkas itu, ya kan? Itu hebatnya perlu. Bapak-bapak bisa nggak satu waktu mengerjakan 3, 4, 5 pekerjaan? Mana bisa? Itulah hebatnya kau ibu. Jadi kau jangan merasa dirimu selalu terzolimi. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Ya itu nasibmu memang. Artinya apa? Kau kuat, kau hebat. Tapi ayat ini apa maksudnya? Hiduplah kau bijaksana. Bapak dengar, hiduplah kau dengan bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Kaum yang lebih lemah artinya apa? Lebih lemah artinya gampang sakit hati. Itulah istri. Istri gampang sakit hati. Ngomong kita yang kasar sedikit hari ini, percayalah diingatnya sampai 10 tahun. Bayangkan itu. Dia ingat terus. Kaum yang lebih lemah gampang sakit hati. Gampang sekali dia stres. Oleh karena apa? Perkataan suami, perbuatan suami. Itu sebabnya ibu, istri belajarlah untuk apa? Untuk cepat-cepat mengampuni. Karena suami, mohon maaf saja, kadang-kadang manusia yang nggak pakai otak lagi dia. Bukan nggak pakai otak, nggak pakai perasaan maksud saya. Nggak pakai perasaan lagi dia. Disemburkannya aja. Ada bapak-bapak dia hari ini ngamuk-ngamuk. Sore malam nanti udah tenang dia. Lalu dia bilang, sayang, nggak tahu dia udah sakit hati dia tadi buat tadi pagi. Itu penyakit laki-laki. Itu sebabnya harus diselesaikan. Sebelum matahari terbenam harus diselesaikan. Katakan amin. Jadi kaum yang lebih lemah, ingat wanita kalau udah lemah,
dia udah tak bisa lagi rasanya diapai. Ada selalu unsur yang suka saya lihat di situ. Ada nekatnya. Kalau sudah nggak sanggup lagi, nekat dia. Ada nekatnya kadang-kadang. Itu artinya udah nggak sanggup lagi. Kemana? Apa yang dilakukannya nekat? Tinggalinya, suaminya lari, nekat gitu. Atau kadang-kadang mungkin ada saja dalam pikirannya, lebih bagus aku mati bunuh diri gitu. Nekat. Atau ya dalam pikirannya bagaimana caranya suamiku ini cepat mati. Udah pernah kan saya ceritakan bagaimana istri diganggu sama seekor kucing? Udah pernah kan? Belum pernah? Udah tahu belum? Suaminya ini nakal, woi caci maki ngomong, mulutnya kotor kali kalau ngomong sama istrinya. Istrinya pendiam. Tapi mungkin sudah nggak sabar lagi, udah habis kesabarannya begitu. Istrinya lalu pelihara kucing jalan begitu, kasih makan. Baru mau diapainya, digaruk sama kucing itu. Lalu suaminya lihat, marah lagi. Bodoh kali kau memang ngapain kucing kau begitu. Istrinya bilang sama kucingnya, tersenyum aja dia lap begitu ya. Bekas cakaran tadi, dia cuma bilang begini, sekali. Dia gak ngomong. 2 kali lagi, yang kedua dikasihnya lagi. Suaminya bilang lagi, jangan. Kucingnya garuk lagi, digaruk. Dia cuma bilang apa? 2 kali. Sampai yang ketiga kali juga. 3 kali ya. Suaminya udah mau marah-marah selalu. Tapi yang keempat, dikasihnya makan kucing itu. Suaminya lihat, ngamuk-ngamuk. Tiba-tiba setelah makan kucing itu, kucingnya tiba-tiba langsung kejang, langsung keluar buih dari sini, mati. Istrinya ketawa, sudah kubilang. Itu aja. Besoknya suaminya marah-marah, istrinya nggak ngomong lagi, cuma bilang apa? Sekali. Baru sadar suami, mati celaka lagu katanya. Jangan sampai 3 kali. Itu artinya apa? Ada nekat-nekatnya istri itu, ada nekat-nekatnya. Itu kaum yang lebih lemah. Makanya perlu sekali istri itu didengarkan. Bahasa yang paling keren dibilang pelayanan seorang laki-laki itu adalah mendengarkan. Bukan mengkhotbahi. Kalau mengkhotbahi jago, tapi dengerin aja. Gini Pak, dengerin aja. Nanti dia yang bertanya, nggak usah jawab. Nanti dia yang menjawab sendiri. Begitu. Memang perempuan begitu selalu. Harmonislah engkau dengan sesamamu, pasanganmu. Amin saudara-saudara. Jangan engkau tidak harmonis dan kau selalu melihat kekurangan kejelekan pasanganmu. Dalam Kejadian pasal 2 tadi dibilang apa? Mereka telanjang dan mereka tidak merasa malu. Artinya apa? Tidak merasa malu. Terbuka apa adanya akan hidupnya. Nggak ada yang disembunyikan. Nggak ada yang disembunyikan, apa adanya saja. Dan menariknya adalah mereka diberikan Tuhan kuasa yang besar mengatur, mengelola semuanya. Jadi satu, untuk Anda bisa menjadi berkat, nomor 1, harmonis dengan Tuhan. Amin. Nomor 2, harmonis dengan sesama. Yang ketiga, harmonislah dengan lingkunganmu. Harmonislah Anda dengan sekelilingmu. Bayangkan saudara-saudara, Tuhan itu sudah bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Berarti manusia itu makhluk sosial. Betul ya saudara? Diciptakan, didesain memang menjadi makhluk sosial. Dengan dia menjadi makhluk sosial, maka dia perlu orang lain. Maka dia harus punya harmonis dengan sesamanya yang lain. Tetapi dengan lingkungan, itu termasuk di dalamnya adalah
tanah, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang dilihat di sekeliling. Saya suka bilang sampah itu Anda harus harmonis dengan lingkungan, dengan alam ini. Apa yang terjadi dengan banjir-banjir sekarang ini? Kenapa? Ya karena manusia nggak mau harmonis dengan alam ini. Ditebangin semuanya. Kemarin waktu saya lihat di Parapat itu ya, banjir ngeri sekali. Sampai mobil pun bisa disorong sama banjir itu dari atas. Wah, saya beritahu saudara, kenapa bisa begitu? Alamnya, lingkungannya dihancurin begitu rupa, nggak bertanggung jawab. Jadi saudara-saudara, coba lihatlah di sekelilingmu. Coba lihat sekelilingmu, rumahmu, sekeliling rumahmu, coba lihat. Sampah banyak nggak? Ada pula yang menelepon saya, Pak, ada ular masuk ke rumah saya. Oke, terus gimana? Udah kami bunuh, datang lagi Pak. Oh ya? Oh iya ya. Bisa Bapak datang? Udah jauh di sana rumahnya. Mana bisa aku datang? Udah gitu aku bilang begini, coba fotokan saja dulu rumahmu. Foto. Kiri kanan muka belakang. Ini foto. Di belakang. Alah, barulah aku tahu. Itu bukan ular, itu bukan kiriman Bapak Talu. Bukan kiriman Bapak Saa. Bodoh-bodoh. Kenapa bisa begitu? Di belakang ku tengok sampahnya, terus ada pohon bambu di situ semuanya, bersemak semuanya. Aduh. Saya langsung bilang itu penyebabnya, bukan karena ada kiriman Bapak Talu. Lalu saya suruh dia, segeralah sekarang kau tanamlah serai seluruh rumahmu itu keliling. Tanamlah serai banyak-banyak, karena itu antinya. Gak ada susah sebenarnya, kita ini suka kali apa? Selalu diidentikan segala sesuatu itu serangan iblis. Diapain oleh, ada kiriman dari orang lain. Ada namanya apa di simbol itu? Ada angin jahat. Aku juga bertuk ada angin jahat. Cemana angin jahat? Dikirim angin jahat, sehingga orang itu nanti kena si Malapari. Begitu. Mana ada ceritanya itu? Yang ianya adalah Anda tidak harmonis dengan lingkungan Anda. Tidak harmonis juga dengan tubuh Anda sendiri. Anda selalu kasih masukan yang gak bagus untuk badan tubuh ini. Saudara-saudara, ini buktilah contoh. Makanan bergizi pun kadang-kadang udah kelebihan dosis susah juga. Ini saya buktiin. Kemarin siapa itu, ada ibu diantara kita itu, Ina Erwin. Pak Pendeta, saya butuh transfusi darah. Golongan darah saya O. Saya langsung bilang, oh bisa Bu, gak apa-apa, saya yang transfusi, saya donorkan. Oke, saya berangkat, pergi diperiksa di PMI. Ternyata gak bisa. Kenapa? HB saya tinggi kali, 17,5. Itu artinya kelebihan dosis, terlalu banyak makan enak, kan begitu kan? Akhirnya disedot satu kantong, bukan untuk ditransfusi, dibuang lah. Tak bisa, terlalu tinggi HB-nya. Maka itu sebabnya saya harus belajar lagi nih, mikirin apa yang harus dimakan supaya betul-betul bagus gitu. Cuman Pak Dokter Hotman bilang, ya karena saya punya sumsum tulang belakang bagus katanya, mantap, menghasilkan sel darah merahnya bagus. Wah, di satu sisi saya bangga juga, tapi kalau terlalu tinggi pun susah juga. Maka apa yang saya lakukan? Saya harus belajar makan yang tidak terlalu tinggi proteinnya, vitamin tidak bisa lagi. Tapi yang celakanya, saya selalu dikasih, Pak Pendeta, ada pesta kami loh ini Pak Pendeta. Dikasih pula lagi nasi kotak 5, 4, tak mungkin lagi tak kumakan. Diundang pula aku ke rumah siap, dia mak Tuhan, ku tengok pula makanan-makanan yang enak. Enggak ada pula yang ngasih ikan teri di situ sama bulu goberio. Yang ada semua daging ayam, daging babi semua di situ, babi panggang lagi. Tahukah Anda itu artinya apa? Saya harus belajar menguasai diri juga.
Semua kita harus belajar untuk bisa menjadi berkat itu. Bukan sekedar tenang enak-enak duduk-duduk, tapi ada usaha. Itu maksudnya, katakan amin. Ada usaha dari kita. Coba kalau tubuh kita sakit, bisakah kita menjadi berkat? Enggak, susah kita jadi berkat. Itu sebabnya ibu bapak saudara, sekali lagi, harmonislah Anda dengan Tuhan. Larangannya jangan, katanya tadi. Semua boleh kau makan, yang ini jangan, buah ini. Ikuti, jangan dilanggar. Itu harmonis dengan Tuhan. Harmonislah dengan sesama. Suami istri, suami bilang, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Wah, itu dia ngomong itu sama istrinya. Inilah dia, daging dari dagingku. Bayangkan kalau istri, daging dari dagingku, berarti udah satu daging kan. Tulang dari tulangku, berarti sudah satu tulangnya. Jadi kalau yang disakiti istrinya, ya dia juga merasa sakit gitu. Atau suaminya sakit, istrinya juga merasa sakit. Kenapa? Karena sudah jadi satu, dua jadi satu. Itu menarik sekali kalau kita bisa betul-betul mengerti itu. Harmonislah Anda dengan sesama Anda. Harmonislah. Jangan sampai Anda tidak bisa harmonis dengan orang lain. Kalau dosa sudah turun, sudah ada dalam dunia ini sejak jatuhnya Adam dan Hawa, maka jalan yang terbaik Anda harus mencari Tuhan, mohon pengampunan, lalu mulailah Anda dan saya praktekkan kebenaran. Amin saudara-saudaraku. Amin. Kalau dulu Anda pencuri, bukan cukup jadi tidak mencuri saja, tidak cukup. Anda harus mulai bekerja keras lagi. Coba kita lihat ya, mari kita lihat, masih ada waktu sedikit. Efesus pasal yang kedua, mari kita lihat. Efesus, mari kita perhatikan pasal yang keempat, maksud saya, mohon maaf. Ayat yang ke 20. Tetapi kamu bukan demikian, karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, menerima ajaran di dalam Dia, menurut kebenaran dalam nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menuju kebinasaannya oleh nafsumu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi untuk menjadi berkat itu, ketika Anda mau bicara tentang keharmonisan, maka Anda harus tanggalkan manusia lama yang penuh dengan hawa nafsu dan mengenakan manusia baru. Karena kamu sudah mengenal Yesus, mendengar tentang Yesus, dan taruh dalam hidup Anda dan saya, dan Anda kenakan manusia baru itu. Bagaimana maksudnya mengenakan manusia baru itu? Ada contoh-contohnya. Ayat 25 bilang, buanglah dusta dan berkatalah benar. Apabila kamu menjadi marah, hendaklah kamu berhenti, selesaikan marahmu itu sebelum matahari terbenam. Dan selanjutnya lagi ayat 28, orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Perhatikan saya baik-baik. Mengenakan manusia baru untuk Anda bisa harmonis dengan sesama, dengan lingkungan Anda, ya, karena Anda sudah menerima ajaran dalam Kristus Yesus. Anda mau menjadi berkat bagi banyak orang, maka kalau seandainya dulu Anda ngomong, ini nih jalan menuju setan ini, Anda ngomong kotor, dusta. Sekarang putar, nah ini yang namanya metanoia. Putar haluan, bukan hanya tidak berdusta. Itu bukan pertobatan sejati. Banyak orang cuma sampai tidak berdusta, tidak berbohong saja. Berdusta, berbohong menuju ke sana setan. Sekarang putar, tidak berdusta,
tidak berbohong lagi. Good. Tetapi jangan berhenti sampai di sini. Harus apa? Mulai berkata-kata benar. Perkataan Anda mulai membangun orang lain. Itu dia. Kalau cuman berputar, tidak berdusta di sini, iblis akan panggil lagi dari belakang. Dia akan mulai gelitik lagi, mulai ngomong, kawa, ini sabata kawa. Kita pun mulai bilang, hana. Bayangkan di belakang. Tapi bisa balik ini. Contoh yang lain apa? Orang yang mencuri jangan lagi dia mencuri. Sekarang mengenakan manusia baru dia kan, putar, tidak mencuri. Sudah bagus kan? Tapi nggak cukup. Kalau hidup Anda mau menjadi berkat, nggak cukup dengan tidak mencuri saja. Putar tidak mencuri, lalu apa? Mulai bekerja keras, bekerja dan menghasilkan uang, dan Anda pun mulai membagikan kepada banyak orang. Itu udah menjadi berkat. Itu yang disebut mengenakan manusia baru. Orang-orang karismatik Pantekosta, banyak teman-teman berpikir manusia baru itu cuman apa? Ya dibaptis. Iya, baik, tapi bagaimana Anda mau hidup menjadi berkat? Apakah cuma Anda bilang, oh manusia baru? Iya. Kalau cuma sebatas itu saja, nggak cukup. Anda harus mulai bergerak, membuang semua yang lama tadi, yang suka mencuri itu. Sekarang Anda mulai kerja keras, ada dapat dananya, Anda bagikan sama orang. Itulah hidup menjadi berkat. Persoalannya kan seringkali tidak seperti itu. Cukup dengan tidak mencuri. Ya lah, mencuri, putar, tidak mencuri, selesai. Oke, hati-hati. Iblis dibilang belakang lagi, dia mulai gelitik lagi. Kawa, ini sawata kawa. Kita ngomong lagi, tenang. Hana. Jawaban kita kan gitu. Tidak, saya tidak mau lagi. Ada di sana, mantap kan? Ada babi orang, udah gampang kali ngambilnya gini-gini. Tidak. Tapi mulai ngomong, memangnya babinya berapa di situ? Nah, mulai kan? Dibilangnya apa? Ada 5 sampai 10. Mulai di sebelah mana itu? Perhatikan baik-baik. Ada di sana, di rumah. Inaga bute, inaga duolo, udah pokoknya disebutinya banyak di situ. Lalu dia bilang, inafiso ada? Dijawablah, so kalau balik ini, fanaita katanya saudara. Pikir dia udah lagi. Begitulah ketika kita hanya sampai batas tidak mencuri. Harusnya tidak mencuri lagi. Di rumah betul tidak mencuri, tapi tidak boleh berdiam. Harusnya apa? Kerja keras, menghasilkan, lalu memberikan sesuatu. Itulah menjadi berkat. Yang lain lagi dari ayat ini bilang perkataan kotor keluar dari mulut, nggak boleh lagi. Perkataannya memaki, kotor. Aduh, pokoknya kalau ngomong itu nggak bisa diremnya. Kalau udah marah, pasti cakap kotor saja kerjanya. Aduh, cakap kotor terus. Manggil-manggil nama, kadang-kadang nama pasangannya pun digantinya. Nama-nama kebun binatang. Bayangin terus seperti itu. Terus berputar. Tidak lagi cakap kotor. Apa cuma sampai itu? Artinya diem. Nggak bisa. Pasti kumat lagi. Tetapi apa yang dilakukan? Latihlah mulut kita. Perkatakan yang membangun. Perkatakan yang baik. Perkatakan yang manis pada orang lain. Halo, kalau kau sakit hati, tolonglah. Gak usah kau pakai media sosial itu. Aku gemes sekali nengok manusia begitu. Sakit hati dia sama suaminya, dimasukkannya di Facebook. Memang dasar suami memang tidak ada otak. Kawan-kawan yang lain bilang apa? Sama, suamiku juga nggak ada otak katanya. Karena makin susah semuanya. Gak usah. Gak ada gunanya kau masuk-masukin di Facebook itu semuanya sakit hatimu. Lebih baik kau jadikan apa? Taruh
dalam dirimu dan kau doakan. Banyak kau berdoa untuk banyak orang. Selesai. Kita ini saudara-saudara menjalani hidup. Dengar ya. Bagus pun kita bikin, tetap akan ada orang yang iri. Betul gak saudara? Lurus pun jalan kita, ada saja. Nggak tahu kita bagaimana memang. Ya begitulah dunia. Tapi Tuhan menuntut kita memang harus belajar harmonis dengan banyak orang. Kita harus belajar dengan tenang, mengerti, menerima apa adanya. Dan memang saudara-saudaraku, saya diajar Tuhan berulang-ulang untuk hal ini. Sudah banyak ada orang-orang yang mengapain saya. Tapi kemudian di dalam sebuah pertemuan saya harus bersama-sama dengan dia. Saya belajar lagi, berjiwa besar. Mengapa? Karena bukan itu nanti akhirnya, bukan. Nanti Tuhan akan perlihatkan, bukan sekarang. Bagian Anda hari ini adalah, ayolah semakin hari Anda hiduplah menjadi berkat. Amin. Amin saudara-saudara. Jangan lihat semuanya urusan manusia-manusia sontoloyo begitu banyak. Lihat, saya mau hidup saya menjadi berkat. Saya mau menjalani hidup ini supaya saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Bagus pun Anda, udah pun Anda jalankan dengan baik. Aduh, tetap akan ada orang-orang yang tidak senang. Jadi, jangan kau masukkan di pikiranmu manusia-manusia gila itu semua. Enggak perlu. Yang kau lakukan apa? Biarlah kau tetap harmonis dengan Tuhan. Kau jaga hatimu harmonis dengan sesamamu. Harmonis kau dengan lingkungan. Maksudnya apa? Kalau kau seorang wanita, harmonislah kau dengan lingkunganmu, rumahmu. Maksudnya Pak Pendeta? Ya cucilah pakaianmu. Jangan kau rendam 3 hari baru kau cuci. Sehingga kalau pakaian itu dibuang ke Laut Nias, matikan tongkol semua gara-gara baunya. Itu kan Anda sedang tidak harmonis. Cobalah mulai. Harmonislah, sapulah rumahmu, pelah. Lihatlah sampah, bersihkanlah. Itu namanya hidup menjadi berkat. Enggak susah sebenarnya. Enggak terlalu tinggi. Jangan pikirin hidup jadi berkat. Oh, saya jadi pengkhotbah keliling. Bullshit, omong kosong. Urus saja rumahmu, urus saja. Lihat semuanya. Perhatikanlah keluargamu, lihat lingkunganmu. Apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau perbuat? Percayalah, hal yang seperti itu pun kalau kau lakukan baik, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Engkau akan bisa dilihat orang lain. Orang-orang akan menatapmu, melihatmu berbeda. Semua fitnahan, semua omongan orang, semua ocehan orang pada kita, hanya bisa kita taklukkan semua itu dengan apa? Dengan kita hidup menjadi berkat. Tutup mulut mereka itu semua nanti. Ketika apa? Hidup kita jadi berkat. Apa yang kita punya, sudah jalani hidup dengan baik. Sudah doakan mereka selesai dan kita kerjakan bagian kita. Habis. Kenapa begitu? Karena tidak ada orang yang semuanya itu suka dengan apa yang kita lakukan. Betul gak saudara? Di dunia kerja apalagi. Di dunia kerja, aduh, saling menjatuhkan. Betul kan? Saling bagaimana caranya supaya ini orang jangan naik. Supaya saya yang diangkat. Maka bagaimana caranya? Ya lakukan pendekatan pada sekda. Kan begitu tuh. Lakukan kesana kemari. Dan itu wajar saja, namanya dunia pekerjaan. Tapi ingatlah, kalau kau udah dilihat kau bisa menjadi berkat, Tuhan pasti angkat kau. Percayalah. Dari mana saya tahu itu? Dalam pembelajaran saya tentang Yusuf, itu membuktikan. Udah difitnah, masuk penjara, difitnah sama istri Potifar. Apakah Yusuf marah-marah, ngamuk? Enggak. Dia cuma mengampuni, santai aja dia. Ketawa dia. Tapi saatnya tiba, Tuhan angkat tinggi. Ingat saudara-saudara, kalau kau difitnah orang, kalau kau dihina orang, tenangkan dirimu. Jangan kalut pikiranmu. Percayalah. Itu tandanya apa? Tuhan mau angkat kau tinggi. Kenapa Tuhan mau angkat tinggi? Ya, ujiannya juga harus tinggi lah. Kan begitu? Ya,
Ujian yang harus tinggi untuk apa? Untuk Tuhan angkat kau naik ke atas. Dan ketika engkau hari ini ngalamin seperti itu, tetaplah kau jadi berkat bagi banyak orang. Tetaplah, percayalah, Tuhan tidak pernah terpejam matanya. Dia akan melihat apa yang sudah kau lakukan, hidupmu yang jadi berkat. Dia pasti akan mengerjakan sesuatu yang indah di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan, haleluya.